Gua Silomangleng. Gua Silomangleng berada di wilayah Mojoroto, Kota Kediri, tepatnya di kaki Gunung Klotok. Iya, Gunung Klotok terkenal sejuk karena sedikit cahaya yang bisa menembus rerimbunan pohon yang berada di sekitar Gua Silomangleng ini. Iya, itu adalah salah satu eksotisme alam yang tersimpan di lokasi wisata Gua Silomangleng, sekali lagi yang berada di kaki Gunung Klotok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Gua Silomangleng telah menjadi objek wisata alam kebanggaan masyarakat setempat sejak puluhan tahun yang silam. Konstruksi Gua Silomangleng yang tidak terlalu menjorok seperti halnya gua di Jawa Timur lain memudahkan para pengunjung untuk menyusuri kedalamannya. Salah satu relief yang paling menonjol adalah penampakan seorang perempuan cantik sedang bertapa. Perempuan itu digambarkan tengah bersila tepat di antara dua ruangan yang berada di kanan kirinya. Sejumlah literatur sejarah menyebutkan jika perempuan rupawan tersebut merupakan perwujudan Dewi Kilisuci atau Dyah Sanggrama Wijaya, putri mahkota kerajaan Kahuripan, yakni putri dari Maharaja Airlangga. Eksotisme Gua Silomangleng di Gunung Klotok ini menjadi makin komplit dengan adanya 3 makam keramat yang diyakini sebagai perintis wilayah Kediri. Ketiga makam itu adalah makam Tumenggung Mojoroto, makam Mbah Pancolono, dan makam Tumenggung Poncolono. Makam ketiga leluhur itu berada di puncak bukit yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Gua Silomangleng. Untuk mencapai ketiga makam tersebut, para pengunjung harus mendaki kurang lebih 460 anak tangga yang cukup menanjak. Sehingga diperlukan stamina dan persiapan fisik yang kuat untuk mencapai puncak Bukit Klotok atau Gunung Klotok ini. Kisah kepahlawanan ketiga tokoh inilah yang membuat makam tersebut banyak dikunjungi para peziarah. Selain untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, para pengunjung memanfaatkan makam tersebut untuk melihat pemandangan indah kota Kediri dari puncak bukit. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan wisata alam, untuk menambah daya tarik secara lokasi ini, pemerintah kemudian mendirikan Museum Airlangga yang memiliki 292 koleksi benda purbakala. Di antaranya adalah arca peninggalan kerajaan Kediri dan alat-alat ritual zaman dahulu. Hebatnya, kondisi arca-arca tersebut masih dalam kondisi bagus meski dibuat pada abad 12 silam. Dari ratusan koleksi yang ada, terdapat 2 buah arca yang paling banyak menyedot perhatian, yakni arca Dewa Siwa yang berukuran hampir 2 kali tubuh orang dewasa, serta sebuah jambangan besar yang diduga sebagai tempat membersihkan diri para bangsawan. Selain peninggalan berupa arca yang dipahat dengan media batu andesit, terdapat pula sebuah perahu kayu dan cikar-dokar yang berusia ratusan tahun. Tentang Gua Silomangleng sendiri, ada beberapa mitos yang terkait dengan keberadaan gua yang merupakan aset wisata andalan kota Kediri ini. Salah satunya terkait dengan legenda Riok Ponorogo. Ya, konon diceritakan pada saat Prabu Klono Sewandono, raja dari Bantarangin, berkehendak melamar putri Dewi Kilisuci atau Dewi Songgolangit. Demikian nama tersebut dikenal di wilayah Ponorogo. Jalan yang ditempuh tidaklah jalan umumnya manusia, akan tetapi melalui lorong bawah tanah. Lorong itu pun dibuat sendiri oleh Prabu Klono Sewandono. Mulut lorong berada di Gua Bedali di wilayah Ponorogo. Kemudian terus berjalan dan tembus di kaki Gunung Klotok yang kemudian menjadi Gua Silomangleng. Ini adalah mitos, yang mana Gua Silomangleng dan Gua Bedali terhubung secara langsung. Meskipun faktanya bahwa Gua Silomangleng tidak ada lubang yang lebih menjorok ke dalam. Tapi memang benar bahwa gua ini adalah gua buatan. Sementara itu cerita yang berkembang di masyarakat,
Gua Silomangleng adalah tempat pertapaan Dewi Gili Suci atau Sanggrama Wijaya Tunggadewi, Putri Mahkota Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Hal ini terjadi setelah Dewi Gili Suci menolak lamaran Maesasura dan Lembusura. Lembusura dan Maesasura adalah dua orang raja sakti yang ternyata bukan berasal dari golongan manusia. Lembusura berkepala lembu, sementara Maesasura berkepala kerbau. Dewi Gili Suci enggan menikah karena sebenarnya Dewi Gili Suci adalah seorang gedi atau seorang wanita yang tidak mengalami menstruasi atau mandul. Namun demikian, dengan kekhawatiran bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, kemudian Dewi Gili Suci mencari cara untuk menolak lamaran tersebut. Dikisahkan, Dewi Gili Suci membuat sayembara yang sangat sulit, yakni meminta mereka membuat 2 sumur di atas Gunung Kelut. 1 sumur tersebut harus berbau amis dan 1 sumur berbau wangi, dan semuanya harus selesai dilakukan dalam 1 malam. Batas waktunya adalah ayam jantan berkokok. Akan tetapi karena 2 orang raja ini memang benar-benar sakti, syarat itu disanggupi. 2 sumur itu akhirnya jadi. Akan tetapi meski sumur sudah ada di depan mata, Dewi Gili Suci tetap menolak untuk diperistri. Dia kembali mengajukan 1 permintaan. Kedua raja sakti tersebut harus bisa membuktikan sumur-sumur itu berbau wangi dan amis dengan cara memasukinya. Karena rasa cinta yang sangat besar di hati Lembusura dan Maesasura, 2 orang raja sakti tersebut masuklah ke dalam sumur yang sangat dalam itu. Setelah sampai di dasar sumur, Dewi Gili Suci memerintahkan para prajurit untuk menimbun sumur itu dengan batu. Maesasura dan Lembusura pun mati tertimbun. Akan tetapi sebelum meregang nyawa, Lembusura sempat bersumpah dengan mengatakan, "Yoh, wong Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung." Karena legenda kutukan Lembusura Maesasura inilah, masyarakat lereng Gunung Kelut senantiasa melakukan larung sesaji sebagai upaya tolak bala. Ini mencontoh apa yang juga dilakukan Dewi Gili Suci pada waktu itu setelah mendengar sumpah Lembusura. Semenjak peristiwa itu, kemudian Dewi Gili Suci memilih menjadi pertapa. Tempat yang digunakan bertapa Dewi Gili Suci adalah Gua Silomangleng di kaki Gunung Klothok yang kita kenal sebagai tempat wisata sekarang ini. Di balik cerita itu, ternyata tidak semua orang tahu jika di dalam Gua Silomangleng terdapat sebuah relief. Dalam ukiran relief menjelaskan jika Kediri pun pernah memiliki pemakaman terbuka. Hal ini diungkapkan oleh seorang arkeolog dan akademisi dari Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono. Menurut Dwi Cahyono, berdasarkan relief tersebut, gua ini merupakan gua buatan yang sengaja digali untuk bertapa. Hal ini bisa dilihat dari namanya, yakni Silomangleng. Berasal dari kata selo yang berarti batu dan leng atau lubang. Pada relief bertuliskan anagram berangka tahun 1353 Saka atau 1431 Masehi. Ini masa akhir Majapahit. Sementara ada pula penafsiran bahwa gua ini dibuat pada tahun 1888 tahun Saka atau sekitar tahun 1050-an Masehi, yakni di masa tanah Jawa sebelah timur diperintah oleh Maharaja Airlangga. Relief gua ini dipahat di atas batu breksi vulkanik yang sangat keras, lebih keras dari batu andesit. Sebagaimana penafsiran relief yang ada, kemungkinan dipakai lintas generasi. Demikian arkeolog Dwi Cahyono menyatakan. Di relief tersebut terdapat banyak sekali kisah, termasuk adanya peta tentang lanskap yang kini menjadi wilayah kota Kediri. Hal ini tak kalah menarik. Dwi Cahyono juga menafsirkan tentang adanya pemakaman terbuka di gua tersebut. Adanya pemakaman terbuka ini ditunjukkan dengan adanya relief tengkorak
dan badan yang tinggal rangka di bagian dada. Hanya titiknya ada di mana? Ini yang belum ditemukan. Demikian kembali arkeolog Dwi Cahyono menyatakan. Inilah sekelumit kisah tentang Gua Selo Mangleng. Semoga bermanfaat. Salam.